Hari ini gue ngobrol bersama Dokter Apin, seorang dokter spesialis anak yang juga sering nge-share di sosial media. Let's go. Dokter Apin, terima kasih sudah menyempatkan datang. Terima kasih Bang Radit sudah mengundang saya kemari. Kantor saya tiba-tiba mendadak ramai. Oh gitu. Karena ada bawa tim futsal katanya. Oh iya betul. Nggak salah bener. Ada mahasiswanya ya? Iya. Bukan mahasiswa, apa namanya? Koas? Koas, ya mahasiswa kedokteran yang... Oh, mahasiswa kedokteran juga berarti itu masih masuk ya? Jadi Dokter Apin ini praktek di... RSUD Pasar Rebo. RSUD Pasar Rebo itu rumah sakit pendidikan? Salah satunya juga sebagai rumah sakit pendidikan. Okay. Dan ada beberapa mahasiswa kedokteran yang di situ juga. Oke, di 15 orang? Yang ikut ada 14 orang ya. 14 orang. Ruangan ini nggak terlalu gede, jadi yang masuk 5 orang. Ya. Bagaimana cara menentukan lu nggak layak masuk sini? Jadi tadi ada audisi ya, dan itu berjenjang udah berapa minggu terakhir. Iya, ada tes tertulisnya. Yang 9 lain di luar. Ya ini yang lulus ini, yang lain nggak lulus semuanya. Luar biasa, luar biasa. Oke, mari kita mau ngobrol banyak soal anak. Karena Dokter Apin ini sering nge-share juga di sosial media. Salah satu yang paling menurut saya paling mencerahkan adalah menurut Dokter Apin, kalau tenggorokan sakit merah dan meradang, ya, itu bukan radang tenggorokan. Betul. Padahal banyak, terutama anak-anak ya, lagi musim terus dicek terus warna merah, wah ini radang nih gitu. Itu nggak ada penyakit radang, itu nggak ada, radang tenggorokan nggak ada. Ya ini saya sangat ingat dengan guru saya yang mengajarkan pertama kali tentang radang tenggorokan. Oke. Dia bertanya, kenapa sih ada anak dibilang sakitnya radang tenggorok? Ternyata katanya nih, oh radang tenggorok karena tenggorokan berwarna merah. Sedangkan dia bertanya lagi, emang ada ya tenggorokan yang nggak berwarna merah? Semua tenggorokan kan pasti warnanya merah. Benar juga sih, kalau nggak berwarna merah, warnanya biru misalnya, berarti anaknya udah nggak bernapas dong, udah nggak dapat oksigen sama sekali. Jadi kita merujuk juga pada literatur misalnya ya, radang tenggorok. Kalau ternyata semua tenggorokan berwarna merah dan anak itu sakit, pastinya itu bukan penyakitnya. Tapi itu adalah suatu tanda dari suatu penyakitnya. Jadi kalau di kedokteran itu ada namanya diagnosis, ada namanya tanda dan gejala. Nah, dokter itu tugasnya adalah membuat diagnosis. Makanya saya minta nih ke mahasiswa kedokteran harus benar-benar bisa buat diagnosis apa. Kalaupun ada tenggorokannya lebih merah dibandingkan biasanya, itu cuma suatu tanda dari suatu penyakit, dari suatu diagnosis penyakit. Maka kalau ke dokter nggak cuma berhenti, oh radang tenggorokan, harus tahu nih sakitnya apa sih, diagnosisnya apa. Oh ternyata dia tenggorokan lebih merah, sedang mengalami common cold atau selesma, atau dia sedang mengalami influenza, atau mungkin ada hal-hal yang lainnya yang memang penyakit difteri misalnya ya, kalau pernah dengar tuh ada tenggorokan nggak cuma sekedar merah, tapi juga ada lapisan seperti warna putih, atau ada infeksi yang namanya strep throat. Nah itu nama penyakitnya. Jadi radang tenggorokan bukan nama penyakit, tapi bagian dari suatu penyakit. Jadi kalau berdalih, ya ini tenggorokannya meradang terus dikasih obat. Baik lagi nih, oke tenggorokannya meradang merah, tapi apa sih nama diagnosis penyakitnya? Itu tujuan dokter untuk membuat sampai dia bisa menentukan terapinya apa ke pasien itu. Oh, artinya jangan ada pasien tenggorokan merah, wah ini sakit radang tenggorokan. Ya. Nggak gitu ya. Karena harus ditelusuri kan. Betul, harus ditelusuri lagi. Kan dokter itu seperti detektif ya. Jadi harus tahu nih kira-kira sakitnya apa sih dengan mengumpulkan semua informasi yang ada pada saat itu. Berarti sama kayak misalnya kayak tangan kita bengkak, ya sakitnya bukan bengkak. Ya. Tapi kenapa nih? Apa dia infeksi atau gitu? Betul. Oh, I see. Oh gitu ya, menarik juga ya. Padahal banyak banget orang yang anaknya lagi sakit, anaknya kok nggak dibawa, lagi sakit apa? Sakit radang tenggorokan. Which is tuh bisa aja karena mungkin dia flu gitu ya. Ya betul. Nah ini ngomongin soal flu nih. Sebenarnya tepat nggak kalau misalnya anak pilek, batuk kita ngomongnya flu? Karena saya baru tahu juga ada influenza dan ada flu, ada common cold. Itu apa tuh bedanya tuh? Nah ini menarik sekali ya. Kan dulu Bang Radit pernah sekolah di Australia. Pernah nggak berobat di sana? Dia pernah masuk rumah sakit bahkan. Oke. Kalau kita bandingkan nih misalnya nih, saya sendiri belum pernah ke sana ya, tapi terutama seperti di Eropa, Inggris, Australia, Belanda itu beberapa yang pernah anaknya sakit dan berobat di sana itu mengeluhkan, kok udah anak saya sakit, dibawa ke dokter, disuruh pulang nggak dikasih apa-apa, gitu. Kemudian anak saya sakitnya flu misalnya, tapi nggak didapat obat apapun. Ternyata penyebutan istilah itu sangat unik antara satu negara dengan negara lainnya. Sehingga kalau bicara flu di kita, persepsinya mungkin flu itu adalah ingus yang meler atau pilek.
Padahal flu itu singkatan dari influenza. Influenza itu nama penyakit. Oke. Dan anak-anak bahkan dewasa yang batuk pilek itu sebenarnya sakitnya kebanyakan itu bukan influenza, tapi namanya selesma. Nah, orang lebih nggak ngerti selesma itu apa gitu. Ternyata ada yang namanya common cold, ada yang namanya influenza. Dua penyakit yang mirip gejalanya, ada batuk, ada pilek, tapi virusnya beda. Satu virusnya influenza, satu lagi virusnya non-influenza. Jadi kalau bilang, iya anak saya sakitnya flu, padahal dia belum tentu influenza, tapi dia mungkin common cold atau selesma. Ini karena salah kaprah aja dan keburu diomongin ya sama banyak orang gitu ya? Betul, seperti misalnya istilahnya, oh sakitnya apa? Tampak gitu. Tampak lagi? Nanti yang anak demam terus muncul merah-merah di badannya, dibilangnya, ada bilang tuh tampak, ada bilang tuh campak. Padahal istilahnya tuh nggak ada istilah tampak, tapi ada penyakit yang namanya misalnya roseola. Nah itu kita kan nggak familiar dengan istilah seperti itu. Kalau campak ada tapi? Campak memang ada. Nah itu kan kalau bahasa Indonesia measles namanya. Kenapa ini penting untuk dibedakan? Karena ini berujung sama tadi yang saya jelaskan di awal tentang radang tenggorokan. Ini diagnosisnya apa? Supaya terapinya, obatnya tuh sesuai. Kalau sakitnya flu-nya ternyata bagian dari common cold, bagian dari influenza, ya itu nggak perlu dikasih obat apapun, karena itu virus yang akan self-limiting sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau ternyata misalnya dia nggak ada pilek sih, nggak ada flu, sekarang kan lagi musim demam berdarah nih, dengan kita memastikan ini maksudnya apa, dan dokter memastikan nggak cuma sekedar dibilangnya flu, pilek, batuk, nah kita bisa tahu nih sakitnya sebenarnya apa. Itu ya lah yang namanya diagnosis. Karena jadi inget nih, dulu waktu di Australia, saya habis liburan liburan tengah semester lah, ya kan. Balik ke Australia, baru nyampe sana, saya diare darah, Dok. Diare isinya darah semua. Dibopong lah sama temen Haryanto, orang Malang, orang Kediri, teman di sana, dibawa ke rumah sakit, Dok. Dibawa ke rumah sakit karena diare darah, dirawat lah, ya kan. Dirawat selama 1 minggu dirawat. Obatnya Panadol. Udah gitu udah abis dia nggak tahu mau ngasih apa karena dia juga nggak paham ini apa. Emang kayak gitu berarti ya? Nah itulah tadi nama diagnosisnya apa? Diare plus darah nih, kan dokter cari tahu nih ini kira-kira apa ya sih sebabnya. Kalau ternyata dia infeksi virus aja, ya akhirnya nggak dikasih apa-apa, cuma dikasih cairan aja. Karena dia tahu akan self limiting. Oh ternyata dia diare darah, disentri, dicek tinjaknya, ada kuman bakteri yang banyak gitu ya. Berarti itu akibat infeksi bakteri yang dikasih antibiotik. Itulah pentingnya kita memastikan lagi. Karena kalau orang bilang diare kan macam-macam. Muntaber istilah Indonesianya itu bisa jadi diare. Ada lain misalnya disentri. Jadi harus dipastikan dulu supaya tahu terapinya sesuai dengan diagnosis atau penyakitnya itu apa. Berarti artinya kita nggak boleh curiga juga ya. Karena waktu itu saya kayak, ini gimana sih kok cuma dikasih Panadol? Ya emang karena ya harus curiga kan, jadi ingin tahu ini dok, saya tuh sebenarnya sakitnya apa sih kok cuma dikasih Panadol aja? Apa penyebab sakit sampai cuma dikasih Panadol? Oh ternyata ini infeksi virus. Virus itu kan mayoritas sembuh dengan sendirinya. Sama seperti COVID. COVID kan juga virus. Sebenarnya COVID kan juga ada obat yang perlu diberikan sama sekali. Ya berarti mungkin yang waktu di Australia virus. Kemungkinan besar karena cuma dikasih Panadol aja kan. Soalnya saya ngajak ngobrol dokternya, dia nggak jawab, dia nggak bisa bahasa Indonesia kan. Jadi jangan dong. Nah soal pemberian obat, ada yang misalnya anaknya sakit atau apa, antibiotik terutama flu kan. Flu nih, ya udah biasanya kan kasih antibiotik, ya udah kasih aja, beli aja, kasih aja. Itu gimana tuh? Nah ini menarik nih tentang perantibiotikan. Dulu waktu saya baru pertama kali jadi dokter, saya juga mikir begitu. Katanya ini kalau bukan flu ya, tapi pilek lah ya, pilek, ingusnya warnanya kuning, hijau, kental, wah itu berarti bakteri, harus kasih antibiotik. Kalau masih bening, encer, virus, nggak boleh kasih antibiotik. Ternyata nggak seperti itu. Mau ingusnya bening, mau kental, mau hijau, mau coklat, apapun rasa ingusnya istilahnya ya. Dirasain dok? Ya saya inget sih, saya dulu pernah berkali-kali ngerasain. Warnanya ya maksudnya? Betul. Memang rasanya asin pastinya kan? Iya nggak usah diterusin. Nah apapun warnanya, apapun kekentalannya, kalau sakitnya ternyata cuma common cold dan itu berubah warna, itu normal dan itu tetap akibat infeksi virus yang nggak perlu antibiotik, bukan akibat infeksi bakteri. Kok bisa sih berwarna? Karena tubuh kita ini sebagian besar dari ujung rambut sampai ujung kaki itu isinya adalah bakteri baik.
Oke. Dan bakteri baik itu yang nggak perlu dikasih antibiotik itu berperan salah satunya adalah membuat ingus berubah warna menjadi kuning atau hijau seperti tadi. Maka kalau ada yang pernah berpikiran, oh kalau flu ingusnya berubah warna kasih antibiotik, nah itu lagi-lagi persepsi yang harus diluruskan. Karena tidak seperti itu. Lain halnya, awalnya dia pilek nih, batuk, kemudian dia sesak napas, kemudian dia ke rumah sakit, kata dokter bilang, oh sakitnya pneumonia. Kalau pneumonia berarti dikasih antibiotik. Tapi kalau tetap oh ini common cold, oh ini influenza, apapun itu ya udah tetap dikasih, nggak perlu antivirus pun bahkan nggak perlu karena dia self limiting, dia akan sembuh dengan sendirinya seiring dengan waktu. Jadi ada ciri yang buat kita tuh tahu oh ini kira-kira mengarah kemana. Tapi kan kita bukan dokter kan nggak tahu nih sakitnya apa. Kalau ada kegawat daratan silakan pergi ke rumah sakit. Kalau nggak ada kegawat daratan ya bisa di rumah. Tapi kalaupun ke dokter tanya, anak saya diagnosisnya apa dengan kondisi pilek atau tanpa pilek seperti ini. Tapi kadang kalau orang tua tuh kan panikan ya. Nah itu menarik tuh. Ini anak saya, saya tuh jarang banget nangis orangnya dok. Jadi kalau nonton film, drakor, apa segala macam biasa aja. Setelah mungkin ada 10-15 tahun gak pernah nangis, akhirnya nangis lagi. Hanya karena anak pertama saya, si Alea itu panas waktu itu. Pertama kali dia panas. Betul. Umur 2 bulan, 3 bulan. Kayak stres banget. Itu pertama kali ngerasain jadi orang tua. Akhirnya saya kasih tetangga aja. Nggak dong. Makin nangis dong kalau gitu. Iya. Pertanyaannya adalah, dan kadang-kadang kita suka nanya kan, misalnya sama desa kita gitu. Ya kalau belum 40 atau 39 nggak usah dibawa ke UGD atau apa gitu. Tapi kan kita nggak bisa untuk aduh gimana gitu. Tapi menurut dokter gimana? Emang harus tenang ya apa gimana sih? Sebenarnya kalau setelah saya 10 tahunan lebih jadi dokter anak, saya jadi bisa membuat satu kesimpulan. Ternyata salah satu tugas utama dokter anak adalah menenangkan orang tua yang panik. Karena banyak yang datang, terutama bukan ke IGD ya, mungkin ke rawat jalan seperti itu. Bahkan ke IGD sebagian ke IGD, itu ujung-ujungnya anaknya sebenarnya nggak perlu dibawa ke IGD sama sekali. Tapi kan nggak gampang. Misalnya nih saya ambil contoh, ada anak demamnya tadi kan, pertama kali punya anak. Demamnya 40 derajat, anak pertama, cucu pertama, tinggal di rumah, masih ada kakek neneknya, ada om tantenya. Saya yakin itu yang antar ke IGD pasti satu mobil penuh kan. Iya, betul. Padahal yang di bawah satu anak bocil 6 bulan yang demam 40 derajat. Kadang anaknya ketinggalan. Ya, itu dia. Orang tuanya karena semua masuk mobil. Terus dok. Nah, pas sudah nyampe sana, terus dokter nih, saya periksa sebagai dokter anak. Ini sakitnya infeksi virus aja, anaknya nggak ada kegawat daratan, suruh pulang. Kira-kira gimana tuh reaksi orang tuanya? Datang tengah malam, kakek neneknya ikutan, om tantenya ikutan, disuruh pulang, nggak dirawat, nggak dikasih obat apapun. Ya protes dong biasanya kan. Itu dia maksudnya. Padahal banyak hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dibawa ke rumah sakit gitu. Tapi tadi karena orang tuanya mungkin belum paham ataupun saking paniknya sehingga berujung dengan dibawa ke rumah sakit, anaknya harus diambil darah, diinfus segala macam. Ya mungkin nggak perlu, dan kadang-kadang kita sebagai dokter tuh punya tantangan untuk bisa menenangkan orang tua tadi dengan banyak rombongan yang menyertainya itu. Itulah pentingnya supaya nggak panik. Nah, balik lagi sekarang masalah demam. Kenapa sih manusia itu bisa mengalami demam? Saya sampai menulis buku berteman dengan demam gitu. Karena demam itu ternyata setelah saya coba untuk pahami sesuatu yang sama sekali tidak berbahaya. Demam seperti dengan ingus yang keluar, batuk yang dikeluarkan manusia itu adalah respon tubuh ketika masuk kuman, virus, bakteri atau yang semacamnya seperti itu. Pokoknya kuman yang masuk. Sehingga dia niatnya itu baik sebenarnya. Dalam kondisi demam, virus, bakteri jahat itu akan sangat sulit untuk berkembang biak. Justru itu adalah mekanisme pertahanan tubuh pertama kita ketika demam. Tapi ya namanya orang tua ya, takut sama demam, anaknya kan taunya kejang nih, kejang demam, pasti panik dong gitu. Padahal dari 100 anak demam yang kejang itu hanya 4-7 dari 100 anak demam. 96% tuh nggak akan mengalami kejang demam pada usia di bawah 5 tahun. Tapi kan semua orang panik. Takutnya anaknya bakal kejang dan lalu dibawa ke rumah sakit. Di sisi lain, ada penelitian yang menunjukkan anak yang demam dikit-dikit dikasih paracetamol misalnya, atau dikit-dikit dikasih ibuprofen supaya turun kan? Supaya turun panasnya. Itu ternyata memperlama durasi sakit. Kenapa? Tubuh yang ingin melawan si virus tadi berusaha diantem supaya dia nggak panas terus-terusan, malah berkurang kesempatan untuk melawan si virus tadi.
Saya tuh niatnya baik loh, si demam ini pengen supaya anak ini cepat sembuh, virusnya cepat mati. Tapi orang baru takut, saya dikasih lagi obat penurun panas, saya dikasih lagi obat penurun panas. Akhirnya harusnya mungkin 2-3 hari sembuh, jadinya sampai 4-5 hari baru sembuh. Itulah pentingnya paham tentang demam. Makanya sebenarnya bukan demam yang buat kita tuh khawatir, tapi yang menyertai demamnya. Demam pakai sesek, khawatir karena sesek napasnya. Demam anaknya ada kejang misalnya, oke, kita boleh panik dengan kejangnya. Padahal meskipun kejang demam itu sebagian besar juga aman-aman aja sebenarnya. Oh gitu ya? Ya, faktanya seperti itu. Atau misalnya ada demam dengan perubahan perilaku, kita khawatir dengan perubahan perilakunya. Tapi kalau anaknya demam, nggak pakai sesak napas, nggak pakai dehidrasi, nggak pakai kejang, ya nggak usah panik. Demam 38,0 derajat sama demam 41 derajat itu nggak ada bedanya. Sama-sama demam. Oh gitu. Makin tinggi suhu tidak berarti makin berat penyakit. Ini menarik. Demam 39 atau 40 deh. Anaknya bisa saja baik-baik saja dan nggak pernah ke rumah sakit sama sekali. Demam 38,5 anaknya bisa meninggal. Oh ya. Karena tadi yang buat kita khawatir tuh bukan demamnya, tapi yang menyertai. Apa sih sakitnya ini? Oh ternyata demam 38 sakitnya infeksi otak, encephalitis, bisa meninggal. Demam 40 derajat, influenza aja, common cold aja, ya nggak perlu apa-apain anaknya. Nah tapi yang ya secara konkretnya ya, di rumah ada anak demam 39. Ya. Kita lihat nih, perhatiin nih, nggak sesak napas, bisa diajak ngobrol, masih bisa makan, nggak perlu diapa-apain. Jangan kasih penurun panas. Nah itu dia. Saya diprotes karena pas saya nulis ini gimana sih dokter gitu. Anak panas masa nggak dikasih obat sama sekali gitu. Emangnya nggak pernah ngerasain punya anak. Justru saya tuh belajar dari pengalaman waktu anak-anak saya masih pada kecil semua gitu loh. Gimana caranya menghadapi demam tadi. Jadi penurun panas kita tuh bilangnya kan antipiretik ya. Itu ternyata tujuannya bukan untuk segera menurunkan suhu, tapi membuat anak itu lebih nyaman. Maka pemberian itu bukan pemberian ketika suhunya tinggi, tapi ketika dia demam dan anaknya rewel, anaknya kelihatan kesakitan, silakan dikasih penurun panas. Anaknya 40 derajat, masih jalan-jalan, masih lari-lari, aktif, nggak perlu dikasih apapun. Anaknya 38,539 udah teler, terus ngeluh, kepalaku sakit, perutku sakit, pusing, silakan dikasih penurun panas. Karena menyamankan, bukan untuk menurunkan suhu dengan segera. Tubuh sedang bekerja nih melawan si virus tadi supaya cepat mati. Berilah dia kesempatan. Tapi kalau anaknya tidak nyaman, silakan boleh dikasih antipiretik atau obat penurun panas tadi. Yang paling susah adalah emosinya kan sebenarnya kan. Itu yang paling susah kan. Menjaga emosi ngelihat si anak sakit panas, kita maunya dia cepat turun panasnya dengan mengartikan turun panas itu sembuh. Padahal kan nggak serta-merta, itu kan bisa karena obat juga gitu kan maksudnya. Nah, betul sekali. Itulah yang membuat kita jadi rancu sebenarnya. Saya tuh paling nggak suka kalau merutinkan obat penurun panas. Obat penurun panas 4 jam sekali atau 6 jam sekali. Bener, kita jadi rancu. Ini anak panasnya turun karena obat atau bukan karena obat. Saya ambil contoh demam berdarah. Ini lagi musim di mana-mana. Demam berdarah itu justru pada kondisi panasnya turun, sering trombositnya juga makin turun. Anaknya bahkan bisa masuk kondisi yang gawat seperti shock, namanya shock hipovolemik namanya. Itu karena panasnya turun dan anaknya kondisinya makin memburuk. Tapi kalau dikasih obat panas kita nggak tahu nih, jadi rancu. Wah ini panasnya turun gara-gara obat nih. Padahal dia panasnya turun emang udah masuk fase kritis. Udah siklusnya ya. Betul. Jadi ini kerugian kalau merutinkan pemberian obat penurun panas. Maka harus pakailah pada tempatnya. Hanya pada anak yang tidak nyaman saja, seperti itu. Seberapa berbahaya demam berdarah saat ini? Karena aku dengar nih mungkin anekdotal doang ya. Cuman aku dengar kayak demam berdarah sekarang sangat berbahaya buat anak-anak karena awalnya masih biasa aja, tiba-tiba ngedropnya sangat cepat. Ini beda kayak tahun-tahun sebelumnya. Gimana tuh dok? Kalau saya perhatikan nih, ya mungkin saya dokter udah hampir 20 tahun lah. Itu dari dulu sampai sekarang itu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya ya? Demam berdarah dari tahun yang saya baca dari tahun 70-an itu udah ada siklusnya. Misalnya dia di hari ketiga sampai hari kelima dia masih demam tinggi, kemudian ketika panasnya turun tuh akan di hari ke-6, hari ke-7 misalnya, trombositnya akan turun di hari kesekian dan akan naik sendiri di hari kesekian. Itu nggak ada bedanya. Cuma memang dari sekian kasus ada yang kondisinya gawat darurat sampai rawat di ICU. Itu namanya demam berdarah dengan shock namanya. Itu mungkin kurang dari 10%, tapi tetap itu ada dan itu bisa berisiko kematian. Kalau di Jakarta saya lihat sih sudah cukup bagus ya, karena dari level klinik, puskesmas, rumah sakit itu sudah tahu lah cara penanganannya seperti apa. Artinya memang nggak ada perubahan dari segi
kegawatan atau risiko komplikasi itu nggak ada bedanya dari tahun ke tahun. Lebih ke arah orang tua perlu mengenali kapan sih curiga demam berdarah, kapan curiga harus dibawa ke rumah sakit. Umumnya kita akan curiga demam berdarah itu kalau demamnya tidak disertai dengan batuk atau pilek. Malah kalau ada ingus meler gitu ya, batuknya berdahak, saya malah lebih tenang gitu. Tapi kalau mereka udah hari ke-3, hari ke-4, ini batuknya nggak ada, pileknya nggak ada, anaknya kok makin lemas, oke deh, kita boleh cek labnya, takutnya dia demam berdarah. DBD ya. Berarti mungkin sekarang kelihatannya lebih gawat aja karena sosial media juga kali ya. Maksudnya kan informasi kan cepet ya. Betul. Sehingga jadi kan, seperti kan pengaruh dari mungkin influencer istilahnya. Jadi kasusnya jarang, tapi yang bicara orang yang punya influence yang besar. Jadi waduh ini kayaknya serem banget. Sedangkan yang sebagian besar yang ngalaminnya biasa-biasa aja, mereka tidak punya pengaruh atau tidak menceritakan ke masyarakat. Tapi tetap kita harus aware sih tentang waspada juga. Ini aneh banget tuh. Jadi ada keluarga kemarin, dia demam, berobat lah gitu kan ke dokter, dikasih vitamin apa gimana ya. Dia di rumah membaik, cek darah, ternyata dia DBD. Tapi sembuh sendiri. Itu bisa berarti? Memang DBD sembuh sendiri. Oh gitu? Di rumah sakit, ini pada 90% kasus ya, demam berdarah itu dirawat. Kenapa sih mesti dirawat? Satu, karena anaknya biasanya atau dewasa nih seperti kita pun itu bisa dehidrasi. Jadi obatnya adalah dikasih infus, dikasih cairan. Itu aja. Sambil dikasih cairan, dipastikan nggak kekurangan cairan, pastikan pipisnya cukup gitu ya, sambil dipantau pemeriksaan laboratorium secara berkalanya. Ini udah naik belum trombositnya, hematokrita udah turun atau belum ya, leukosit udah naik atau belum, seperti itu. Dan memang nggak ada obat yang diberikan sama sekali. Suportif gitu maksudnya ya? Betul, suportif aja ya. Oh berarti karena aku kaget banget. Karena zaman dulu pas aku kena DBD masuk rumah sakit, temen kena DBD masuk rumah sakit. Ini tiba-tiba ternyata kemarin DBD. Bisa sembuh sendiri ya ternyata ya. Jangan-jangan ada banyak orang yang nggak tahu dia DBD ya. Bisa jadi karena kan ada level-levelnya. Ada istilah tuh ada yang demam denggi, ada demam berdarah denggi. Kalau yang demam denggi ya kebanyakan orang nggak ngerasain dia tuh sakitnya serius, dan banyak yang kemudian ya udah sembuh begitu aja. Yang DBD pun kan sembuh begitu saja, tapi dia sempat ada fase yang harus benar-benar dipantau di rumah sakit. Jangan sampai kecolongan nih, ternyata dia ada shock di hari ke-3 sampai hari ke-6 gitu. Tapi kalau ternyata baik-baik saja ya berarti kemungkinan dia demam denggi atau denggi yang ringan lah, maka nggak perlu dirawat di rumah sakit. Oke. Nah dok, ada ini nggak sih, ada prevalensi untuk anak-anak zaman sekarang dia telat bicara? Karena beberapa teman-temanku suka nanya tuh, Dit kok si Alea, Aksa kosakatanya udah banyak, ini segala macam, anak gue belum, suka ngebanding-bandingin gitu. Terus aku sih bilangnya tiap anak kan pasti beda-beda. Tapi itu makin sering aku denger gitu. Kemarin pas lagi di rumah sakit pun juga ada temen kayak, ya anak gue nih lagi telat nih. Ada kecenderungan ke arah sana nggak saat ini? Saya juga nggak tahu kenapa ya, tapi saya melihat tuh pas pandemi 2019 sampai sekarang itu yang anak-anak yang datang dengan keterlambatan bicara itu makin banyak. Oh berarti bener makin banyak ya? Itu yang saya alami gitu. Entah karena pas pandemi kemarin banyak yang hamil dan melahirkan, jadi jumlah anak makin banyak gitu ya, salah satunya saya. Atau mereka lebih aware, jadi kan karena informasi, jadi mereka lebih ngeh gitu. Mungkin dulu banyak juga kasusnya, tapi karena mereka nggak ngeh, datangnya terlambat, ya baru taunya pas sudah gede, dan itu nggak terlalu jadi pembicaraan lah. Ya, tapi faktor yang terakhir yang saya memang amati itu kayaknya memang banyak dengan sendirinya. Walaupun orang tua saya lihat sudah cukup bagus dalam memberikan stimulasi. Nah, prinsipnya adalah semua orang tua itu harus pakai tools, harus pakai panduan biar tahu anaknya nih terlambat nggak cuma bicara, semuanya perkembangan ya, jalannya kayak kan duduknya, jadi perkembangannya lah, motoriknya dan bahasanya tadi, sehingga mereka bisa mendeteksi sedini mungkin. Karena nggak bisa dipungkiri, entah ada faktor dari gadget itu bisa, tapi sebenarnya itu nggak dominan gitu. Itu punya kontribusi tapi tidak pada semua kasus juga. Ditambah lagi stimulasi juga dari orang tua ya. Orang tua juga itu dia, nggak semua orang tua tuh tahu cara menstimulasi anaknya. Caranya gimana memang? Ada yang tahu secara alami gitu. Mungkin kalau misalnya orang tuanya talkative, suka ngobrol, kemudian dibesarkan oleh orang tua yang juga tahu cara komunikasi sama anak, mungkin nggak akan jadi masalah. Tapi nggak usah khawatir dengan berbagai karakter orang tua. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Pakailah tools tadi. Di situ dijelaskan cara-cara untuk menstimulasi anaknya.
kita tuh pakai sekarang namanya tuh dulu istilah tuh KMS kan, kartu menuju sehat. Sekarang udah pakai namanya buku PINK, buku KIA. Di situ udah lengkap tuh, tinggal dibaca. Itu dibagikan gratis di semua puskesmas. Itu sudah ada. Tinggal diikutin aja. Dari lahir stimulasinya ngapain, 3 bulan ngapain, 6 bulan ngapain. Oh ketemu kok belum bisa jalan ya, kok umur setahun belum bisa nunjuk ya, kok 18 bulan kosakatanya ngasih 0 ya. Nah harus bawa segera ke dokter terdekat. Itu semua ada toolsnya, ada panduannya di buku KIA tadi. Tapi kita nggak bisa pungkiri kalau dari kan banyak juga yang anak umur 4 bulan, 5 bulan menjelang setahun orang tua sibuk karena berbagai macam alasan, terus ya udah dikasih gadget aja kan, nonton aja gitu. Itu pasti berdampak juga dong sebenarnya. Iya, itulah kenapa ada istilah tuh panduan untuk screen time. Jadi panduan yang berlaku secara umum tuh di bawah 2 tahun sangat dianjurkan tidak ada screen time sama sekali. Nggak boleh sama sekali. Secara umum seperti itu, walaupun saya pun harus melihat kondisi secara individual. Karena kan saya nggak mungkin memperlakukan sama ke semua orang yang ada, mungkin dia nggak ada asisten rumah tangga, nggak ada babysitter, dia harus di rumah sendiri, atau mungkin harus nitip ke orang tuanya atau caregiver lain yang mungkin nggak punya literasi untuk membesarkan anak. Itu kan nggak bisa dipungkiri ya. Tapi prinsipnya adalah gimana caranya mengurangi hal yang membuat anak itu sifatnya pasif, nggak ada interaksi 2 arah. Dan gadget itu tuh mengurangi peluang tadi, karena kan jadi dia cuma 1 arah dan orang nggak ikutan intervensi, orang-orang manusia yang itu nggak ada berintervensi untuk itu. Video call itu masih diperbolehkan. Video call boleh karena ada interaksinya. Betul. Walaupun tetap bukan lebih ke arah misalnya kayak ada yang beranggapan seperti radiasi jarak dekat itu masih kontroversi sih, atau misalnya naruh HP dekat itu ya masih dalam tahap penelitian lah. Tapi yang benar-benar pengaruh adalah tadi masalah interaksi 2 arahnya tadi, manusianya tadi. Apalagi nanti kan akan AI makin banyak tuh ya. Nah itu saya juga nggak tahu nih di masa depan seperti apa peran AI kalau ditinggalin jangan nanti handphonenya bisa ngajak anak ngobrol sendiri kan, seperti itu. Anak saya takut Google dong. Suara Google dia takut banget. Papa nggak mau Google katanya. Soalnya aku suka bercandain tuh. Halo Alea, apa kabar gitu. Aku tidak mau Google, dia bilang gitu. Terus dong. Maka kalaupun harus terpapar dengan gadget tadi, ya boleh, tapi tetap ada pembatasan waktunya. Gitu. Setidaknya tuh nggak lebih dari 30 menit per hari deh. Kalau kami sih tiap hari Minggu. Tapi Senin sampai Sabtu mereka nggak dikasih. Itu nggak masalah ya berarti ya? Itu udah bener-bener bagus tuh untuk ngebatasin anak tadi. Walaupun saya juga kadang ngobrol sama orang tua lain tuh ada yang bandingin nih, anak saya ini bagus sih komunikasinya, tapi dia jadinya sama temen-temen tuh jadi kayak aneh. Kuper banget gitu, temen-temennya pas sudah SD gitu kan, mungkin sekolahnya kan sekolah yang kadang-kadang gurunya bawa iPad segala macam, dia kayak bingung sendiri, gaptek sendiri gitu. Karena nggak pernah dikenalin sama orang tuanya atau benar-benar dibatasin. Ya artinya proper aja sih, imbang-imbang aja sebenarnya. Kita tuh lagi mikirin soal hari Minggu ini karena di hari Minggu tuh mereka bangun tidur langsung, aku siap nonton gitu. Udah kursi, meja, iPad, nonton seharian. Nanti kalau misalnya udah habis makan siang, udah stop nontonnya, kita main game. Jadi main game yang 1, 2 melayang, dipencet-pencet gitu. Oke, sudah stop waktunya, kita ke YouTube Panji, kita dislike. Terus, nggak bercanda itu ya. Terus dan akhirnya mereka sih happy aja ya kalau aku ngelihatnya ya. Awal-awal sih susah banget untuk menentukan bahwa lu cuma punya hari Minggu. Tapi itu baru berhasil ketika satu rumah mengikuti hal yang sama. Nah itu dia. Jadi kita udah gak bisa nonton Netflix juga, kecuali diem-diem ya. Cuman ngumpet dari anak sendiri di rumah sendiri. Tapi hati-hati tuh, suatu saat bakal ketahuan juga tuh. Kenapa tuh? Iya kalau diem-diem kan nanti bisa ketahuan juga. Makanya. Mending diomongin aja gitu. Diomongin misalnya bilang, jangan sampai anak tuh kayak dihianati. Wah itu tuh penting. Ternyata orang tua aku berkhianat nih. Bilangnya nggak nonton, padahal diem-diem nonton. Berarti gue juga boleh gitu kan ya? Takutnya itu nanti. Bener. Oke, kita buang semua TV di rumah. Tapi kemarin kita abis bawa mereka ke ini dok, ke bioskop, ya kan? Terus kan sebelum bioskop main suka ada trailer. Mereka mau ke layarnya, mau di skip. Karena mereka pikir itu iklan. Karena biasa kan skip iklan-iklan YouTube gitu kan. Tapi mau gimana pun juga ya. Anak sama iPad ya kalau dapat kesempatan mereka pasti ngelakuin apapun sih, nonton, main game dan happy banget gitu. Cuman ya lagi-lagi in moderation ya, jangan sampai kebablasan juga. Betul. Itu kita tidak bisa memungkiri, tidak bisa menghindarkan hal itu. Tapi tinggal kita
perlakuan secara layak aja. Oke. Nah, kita juga rutin vaksin flu. Ya. Nah, vaksin flu ini kalau aku dengar penjelasan, ini sekarang aku pengen nanya juga sih. Ya. Kalau aku dengar penjelasan tadi, berarti kalau kita vaksin influenza, Betul. influenzanya kemungkinan akan ya either nggak kena atau gejalanya lebih ringan. Tapi kalau common cold yang masuk tetap kena juga. Betul. Makanya saya selalu bilang ke orang tua gitu kan. Ini divaksin flu ya, untuk influenza bukan untuk common cold. Jadi jangan sakit hati. Kalau udah divaksin flu tetap kena batuk pilek setiap bulan. Berarti dia sakitnya common cold. Kan common cold itu bisa 12 kali per tahun, alias setiap bulan tuh masih mungkin. Dengan virus yang beda-beda maksudnya? Dengan virus beda-beda. Karena ada sekian 100 lebih virus yang bisa buat common cold. Ada rhinovirus, adenovirus, dan seterusnya. Tapi ini bisa mencegah untuk nggak kena influenza yang berpotensi menjadi berat. Karena influenza punya resiko menjadi pneumonia, radang paru. Maka itu, apalagi yang mau pergi ke luar negeri pas masuk musim dingin, itu sangat dianjurkan untuk divaksin flu dulu sebelum pergi keluar. Oh, karena semuanya batuk pilek, tapi influenza itu yang paling jahat lah gitu ya istilahnya. Ya. Kurang lebih seperti paling berat itu. lah ya. Ya. Terus kenapa nggak kita vaksin 100 virus? Pernah ada yang mencoba membuat vaksin untuk common cold dan nggak berhasil. Karena terlalu banyak. Ya, membuat vaksin itu tidak mudah. Yang saya baca seperti itu, tidak mudah membuat vaksin. Tapi ujungnya udahlah, orang common cold itu sakitnya ringan, self limiting, sembuh sendiri. Ya udah, nggak ada vaksinnya nggak apa-apa. Begitu. Minimal yang ketemu kan flu lebih mudah. Istilah kan ada influenza A dan influenza B. Udah ketahuan virusnya, terus tinggal dibuat vaksinnya. Ya sejauh ini vaksin itu akan terus bertambah. Karena kan nanti akan ada penyakit-penyakit baru atau yang kita ingin bisa cegah, oleh belum bisa, jadi kita bisa cegah dengan vaksin-vaksin tadi. Jadi setiap kali ada peluang untuk vaksin, segera berikan vaksin itu. Oke. Nah, di sosial medianya Dr. Apin ini sempat bahas soal imunisasi untuk anak. Ya. Di situ ditegaskan bahwa imunisasi adalah hak bagi anak, kewajiban bagi orang tua. Ya. Itu kenapa sampai harus bikin satu video khusus gitu? Aku pikir emang kan kita punya buku vaksin, ya emang rutin aja kan? Atau gimana? Karena tidak semua orang tua itu paham bahwa imunisasi itu harus dikerjakan buat anak-anaknya. Dulu mungkin tahun-tahun 70-80 ya ini kan seperti istilah bisnis as usual ya, tinggal anak saya umur sekian datang imunisasi. Ya, tapi sekarang orang tua makin baik dapat informasi. Ada infodemics nih, macam-macam informasinya. Sebagian berpikir katanya vaksin bisa buat efek samping apa, atau udah diimunisasi tetap aja kok sakit juga, ngapain diimunisasi. Belum yang kemarin tuh zamannya COVID kan tuh pun banyak sekali tuh kontroversi soal vaksin ya. Apalagi di Twitter tuh perdebatan luar biasa lah tentang vaksin. Itu baru contoh satu vaksin, belum vaksin-vaksin yang lainnya. Maka ada sampai istilah tuh vaccine hesitancy. Bukan anti vaksin tapi ragu terhadap imunisasi, dan itu WHO pernah memasukkan ke dalam 10 ancaman terbesar dunia di tahun 2021 kalau tidak salah gitu ya. Dan itu membuat banyak tempat yang udah nggak ada sakitnya muncul lagi. Oh ya, aku dengar juga. Nggak ada wabah campak, muncul wabah campak. Difteri udah berkurang, difteri muncul. Polio aja yang udah kita happy hampir 10 tahun nggak ada penyakitnya, itu muncul lagi gitu. Dan ini bukti bahwa ini kayak orang tua kalau nggak dikasih tahu, jangan lupa ya imunisasi anak-anaknya, wabah akan ada lagi. Sesuatu yang nggak pernah ketemu jadi ketemu lagi. Kita nggak pengen hal itu terjadi. Maka kita harus tegaskan, anak itu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Dia pasif, cuma nerima begitu aja. Maka orang tuanya harus ngerti, ini kewajiban orang tua. Anaknya masih dapat semuanya. Apalagi COVID kemarin nih, itu banyak sekali yang ketinggalan imunisasi karena nggak berani keluar rumah, gitu kan, social distancing. Sehingga mereka juga nggak ngeh, udahlah ketinggalan aja. Padahal anaknya belum punya kekebalan gara-gara belum diimunisasi, skip, kelewat. Maka harus dikasih tahu gitu. Yang udah ketinggalan kemarin tetap lo bisa dikejar dan harus dikejar. Itu hak anaknya. Harus kasih tahu nih hak anaknya untuk dapat semua imunisasi lengkap. Orang tua harus dikasih tahu untuk wajib ngasih buat anak-anaknya pergi ke dokter atau ke posyandu, kan gratis. Vaksin tuh gratis. Vaksin gratis ya? Gratis di posyandu, puskesmas semua bisa dapat. Dan makin banyak vaksin yang bisa diberikan saat ini dibandingkan 10 tahun yang lalu, sekarang makin banyak. Vaksin-vaksin yang dulu mesti bayar sampai hampir 1 juta, sekarang udah gratis. Di puskesmas sudah ada. Nah ini sebelum ke pertanyaan terakhir nih, Fadil ini dok, ya. Dia baru punya anak dok. Lo mau nanya nggak, Dil? Ada 2 sih dok. Ya. Kan anak aku sekarang umurnya mau 6 bulan. Lagi distimulasi buat duduk terus kan. Ya. Nah itu maksimal tuh paling lama tuh berapa lama buat dia latihan duduk? Ya. Nah terus itu berapa lama, sama dia lagi fase oral kan?
yang masukin mainan terus digigit, gigitnya tuh kenceng banget. Sampai aku lihat tuh kayak gusinya tuh kayak turun ke bawah gitu, ada yang bengkok gitu. Nah itu buat pertumbuhan gigi gimana dok? Ya. Udah ada giginya tapi? Belum. Oke. Gimana dok? Ini menarik ya tentang stimulasi. Karena sekarang tuh orang tua dapatnya informasi nggak cuma dari buku pink tadi, dapat dari TikTok, dapat dari Instagram. Padahal nggak semua stimulasi itu mungkin harus dikerjakan. Dan kita tuh sebagai orang tua jangan cuma seperti ngerjain checklist aja. Oh anak saya umurnya sekian, checklist nih, mesti stimulasi A, B, C. Udah ini belum atau udah. Padahal pada saat itu mungkin pada saat anaknya distimulasi, anaknya mungkin lagi ngantuk pengen tidur, disuruh tengkurap, suruh duduk. Anaknya lagi pengen ngobrol sama orang tuanya gitu kan. Udah jam makan nih, harus segera dikasih makan. Anaknya disuapin dan dia nggak mau. Jadi banyak orang tua yang kemudian tadi takutnya nih, dia sebenarnya anak 6 bulan itu pasti akan duduk minimal sambil makan duduknya. Kalau dia nggak lagi pengen duduk atau dia lagi nggak makan, sebenarnya nggak harus kok istilahnya dipaksa untuk stimulasi duduk seperti tadi. Toh duduk itu alami, bagian dari perkembangan. Yang kita khawatir kalau sampai 6 bulan didudukin masih jatuh, benar-benar jatuh, jangan-jangan dia ada keterlambatan perkembangan, ada masalah di otaknya, itu harus lebih diperhatikan. Jadi stimulasi itu tujuannya 2 sebenarnya. Kita pengen anak yang nggak terlambat perkembangannya, dan juga sekaligus ngecek, loh kok pasti stimulasi nggak bisa nih, jangan-jangan anak saya ada masalah dengan kekuatan ototnya atau perkembangan otaknya. Jadi kembali lagi nih ke pertanyaan masalah duduk tadi, stimulasi duduk boleh-boleh aja, tapi lihat kondisi anaknya juga, moodnya seperti apa. Jangan sampai anaknya, karena kita lagi sempet buat ngasih makan gitu ya, dari tadi belum sempet, tapi anaknya nggak pengen makan, jangan sampai gitu juga. Anaknya lagi nggak pengen duduk, kita paksa duduk, itu nggak usah. Nah kalau untuk masalah gigi tadi, gigi itu gampangnya adalah paling cepat 6 bulan tumbuh, tapi paling lambat ditunggu sampai umur sekitar 15 sampai 18 bulan, dan itu secara alami kok gitu. Meskipun belum ada gigi kan tetap makan dong mulai umur 6 bulan. Anak yang gigi 0 di umur 12 bulan pun tetap makannya seperti makan orang dewasa pun nggak ada masalah. Dan gigi itu sangat berubah. Gigi susu itu kan bentuknya bisa seperti miring-miring, dan itu tidak menentukan kedepannya akan terus seperti itu. Nanti yang berpengaruh pada saat gigi tetap yang harus dikasih orto, kawat segala macam itu nanti. Tapi selama gigi tumbuh dalam rentang waktu tadi 6 bulan sampai 15 bulan ya aman-aman aja sih. Dan dia lengkapnya tuh paling lambat umur 3 tahun. Jadi nggak usah khawatir lah ya. Nanti kan gigi juga tumbuh. Betul. Dan lain-lain gitu ya. Sama duduk itu berarti perkembangan natural. Betul. Jadi tungguin aja, jangan karena ada checklist malah duduk-dudukin gitu kan maksudnya. Ya, tapi memang makannya harus sambil duduk. Dan memang dianjurkan makan itu ya tadi mandiri. Jadi kalau bisa pakai high chair gitu, duduk di kursi makannya. Kan banyak yang khawatir, kan anaknya 6 bulan masih jatuh, belum bisa tegak gitu kan. Tetap harus diposisikan sambil duduk gitu. Dan ada yang kan menggendong atau disenderkan. Itu nggak dianjurkan sih ketika sedang makan. Kalau bisa duduknya secara mandiri, itu lebih baik. I see. Juga bagian dari stimulasi tadi, stimulasi duduk. Oke. Wah seru banget. Terakhir nih soal GTM nih. Apa namanya, gerakan tutup mulut ya kan. Banyak anak-anak yang ketika udah bisa punya keinginan hanya memilih-milih makanan tertentu yang dia mau masukin ke mulut dia. Nah tips dari dokter gimana? Pertama, pahami kalau GTM itu sebenarnya natural, alami. Anak itu boleh punya keinginan dan boleh punya ketidakmauan terhadap sesuatu. Lagi-lagi tadi itu checklist, baca buku panduan MPASI. Wah, anak saya takutnya stunting, pendek atau gagal tumbuh kurus. Apalagi dibanding-bandingin kan. Kok anak lu kecil amat sih gitu. Umurnya 8 bulan, anak gue umur sekian udah sekian kilo berat badannya. Wah, jadi PNS gitu ya. Iya betul sekali gitu kan. Nah, langsung jadi panik kan seperti itu kan. Nah, gara-gara seperti itu kemudian checklistnya mesti ngapain aja nih gitu. Dikasih makanan, mesti double protein hewani, double segala macam. Pas dikasih anaknya nggak mau. Langsung stres, pusing gitu kan. Sampai yang sebenarnya yang perlu ke psikolog bukan anak tapi orang tua itu, saking stresnya anaknya kok nggak mau makan gitu. Padahal dipahami dulu, ternyata dia nggak mau makan, kenapa? Anak-anak nggak mau makan bisa jadi dia pengennya makan ditemenin orang tuanya nggak nemenin dia makan, wajar dong nggak mau makan. Orang tuanya makan, dia lagi makan nih, kasih makan bubur tim, umurnya udah 8-9 bulan. Di depannya tuh orang tuanya, bapaknya makan somai, ibunya makan nasi goreng. Kok makananku beda ya gitu. Aku dari bulan kemarin, minggu kemarin makannya ini lagi, bubur lagi.
dia pengen nyobain tuh sate, dia pengen nyobain tuh tongseng gitu loh. Dan itu sangat wajar, banyak anak yang nggak mau makan GTM karena dia pengen modelnya mirip seperti orang tuanya. Begitu diajak makan bareng, kemudian dipisah-pisah gitu kan, sediaan makannya nggak jadi satu, dia bisa ngeliat ada nasinya sendiri, ikannya sendiri, dagingnya sendiri, mau deh dia makan. Begitu makannya bareng-bareng walaupun ternyata maunya piringnya sama, mesti pakai piring beling, mesti pakai sendok logam, nggak mau tuh dikasih sendok sama piring plastik. Dan itulah yang banyak terjadi pada anak-anak yang GTM. Pahami dulu psikologis. Jadi seandainya aku jadi dia gitu loh, kira-kira aku tuh maunya apa. Dan banyak orang tuh sepertinya tuh mungkin tidak berusaha untuk mengerti hal itu. Mereka panik sendiri. Jadi datang ke dokter, datang ke saya, keluhannya apa gitu kan, anak saya nggak mau makan. Kalau anaknya nggak mau makan, kenapa datangnya ke saya? Saya lebih nggak tahu lagi jawabannya. Yang ngerti adalah orang tuanya gitu kan. Karena orang tua, makanya pakailah nalar sebagai orang tua, pakailah insting sebagai orang tua gitu loh. Kira-kira kenapa? Jadi saya seringkali tuh balikin ke orang tua dan mereka, oh iya ya, ternyata seperti ini gitu. Dan alhamdulillah sih mereka nggak balik ke saya lagi. Artinya mungkin lagi jadi mau makan sesudah itu. Cuma gara-gara hal simpel tadi. Makanya sambil dipahami keinginan anaknya, sambil dipantau tuh di buku kupingnya. Anaknya tumbuh atau enggak gitu. Oh anak saya nggak mau makan tapi tumbuh. Alhamdulillah berarti kan anaknya masih lapar makan. Cuma tadi milih-milih makan, nggak mau makan. Cari tahu kenapa. Karena sebagian besar masalah GTM itu masalah yang wajar. Sebagian kecil ada yang nggak wajar. Dan itu kondisinya sebenarnya relatif jarang. Nanti pasti akan kita cari tahu kira-kira karena apa. Tapi gitu. Sebagian besar emang karena psikologis tadi ya. Itu aku bahkan sampai nggak kepikiran tuh ya. Benar juga ya. Ini kan anak nih makan satu meja. Lah makanan dia beda sama gue. Kenapa gue harus makan ini gitu ya? Betul banget. Terus sendok gue plastik-plastikan gitu kan. Dia biasa aja. Ya jadi malah males ya gitu ya. Jadi emang menolak gitu. Keren banget. Oke, Dokter Apin, kalau misalnya ada yang mau lihat-lihat konten-konten soal ini anak di mana? Di Instagram ada. Bisa apa namanya? @dokterapin. @dokterapin. Saya juga dulu nulis buku di Gagas Media juga tuh. Yang bener. Iya. Apa? Nih judulnya? saya bawa bukunya nih. Boleh. Mana? Nih, Orang Tua Cermat. Oh mana? Waduh. Kita kan sama-sama di Gagas Media dulu. Betul. Dokter Apin sama siapa editornya? Sama Resita. Mbak Gita sama Resita. Oh ya, Gita, Resita, ya teman-teman semua itu. Ini tahun kapan nih, Dok? Nah ini saya juga nulis nih. Tahun kapan, Dok? Ya itu nggak jauh lah dari sekarang. saya mengalami penuaan dini sepertinya. Nah ini tadi saya bilang nih, berteman dengan demam. Ini keren. Gitu. Oh ini nih. Nah inilah. Jadi orang tuh harus tahu gitu loh. Kalau anak demam itu sebenarnya nggak perlu ditakutin sih. Cuma kalau nggak tahu ilmunya ya jadi paham sih kenapa mereka panik. Ini benar-benar mengubah paradigma banget ya. Karena tadi bener deh. Terutama istriku, aduh demam nih, kasih penurun. Ternyata nggak selamanya harus seperti itu ya. Kok ada metode sunat, Dok? Ini metode sirkumsisi kan? Oh ya, jadi ada bab lain selain tentang demam, ada lagi hal-hal lain yang dibahas di buku ini. Oh. Jadi ada bonusnya lah. Oke. Sekalian usia ideal untuk sirkumsisi, usia ideal untuk sunat. Sebenarnya itu murni keputusan orang tua. Tapi memang makin muda anak disunat, makin banyak benefitnya. Terutama untuk mengurangi risiko infeksi saluran kemih. Dan juga sebenarnya mudah buat kita gitu. Anak kan belum banyak berontak. Jadi enak tuh umur-umur ya, kalau saya bilang umur-umur 1 bulan 2 bulan sunat aja. Kalau makin gede, apalagi nanggung nih umur 3-4 tahun, itu susah. Harus negosiasi kan, anaknya nangis jeritan. Dokternya juga belum tentu mau kan nyunat anak yang, apalagi anaknya badannya besar seperti itu. Udah dah, nanti nunggu SD aja sekalian. Jadi sebenarnya bebas, tapi paling enak pas masih bayi sih. Tapi kalau secara kultur kita di SD ya kayaknya ya. Sekarang saya perhatikan sudah banyak yang usia bayi. Oh justru udah banyak. Di perkotaan udah makin banyak yang usia bayi. Oke. Gitu. Kayak apa lagi itu? Nah ini komik nih. Oh ini kok ada komik, Dok, tiba-tiba? Iya, tiba-tiba ada komik. Apa nih? Kayak edukasi kesehatan tapi dalam bentuk komik. Dalam bentuk komik. Oh. Ya, banyak juga ininya ya. Format-format edukasinya. Baru sosial media ya tadi ya, Dok ya. Siap, ini bisa semua didapatkan di toko buku atau di marketplace juga ada lah pasti. Ada. Tadi kalau misalnya ada yang mau lihat-lihat kontennya dokter, bisa ke @dokterapin juga. Bisa lihat di situ. Kalau prakteknya di RSUD Pasar Rebo. RSUD Pasar Rebo yang tadi ya. Oke, siap. Thank you dokter. Terima kasih yang udah nonton juga. Dadah.